Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafas Alauddin dari Universitas Terbuka dengan NIM 0538754043. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas 2 yaitu pemrograman berbasis web. Jadi pada soal itu kita diminta untuk membuat sebuah aplikasi website sederhana untuk memesan bahan ajar di Universitas Terbuka. Pada tugas praktik kedua ini kita berfokus untuk membuat aplikasi website berbasis Vue.js sebagai framework yang digunakan sepanjang perjalanan tugas praktik 2, sehingga data-data yang dibutuhkan tidak dibaca melalui database dan melalui JS file sebagai dummy data yang akan dilampirkan bersama dengan tugas praktik ini. Jadi kita diminta untuk membuat 2 halaman website yang perlu dikembangkan sebagai berikut. 1. Halaman stok bahan ajar. Halaman ini menampilkan stok bahan ajar untuk seluruh UT daerah. Silakan bebas menggunakan table list. Untuk lain menampilkan list dan data dalam jumlah banyak dan memiliki data-data field. Teman-teman mahasiswa perlu menampilkan daftar stok bahan ajar yang terdiri dari kolom data field sebagai berikut, yaitu kode mata kuliah atau nama mata kuliah, kategori mata kuliah, UT daerah, lokasi rak, jumlah stok bahan ajar, jumlah stok safety, bahan ajar, status, catatan. Baik, di sini saya menggunakan VS Code ya. Pada soal tadi itu ada berada di stok app.js ya. Pertama data dari data bahan ajar, yang kedua reactive state untuk filter, sort dan tampilan table. Nah, di sini sesuai dengan yang di sini, kode mata kuliah dan seterusnya. Sekarang kita coba ya. Nah, di sini sudah berhasil, jadi saya akan login dengan akun Lina. Di sini sudah berhasil login ya. Baik, kita lanjut ke soalnya. Terdapat fitur untuk mengedit stok data bahan ajar. Mengedit stok data bahan ajar di sini ya. Mengedit data stok bahan ajar ada di sini. Lalu terdapat fitur untuk melakukan filter dan sort stok. Silakan bebas menggunakan elemen selection. Terdapat filter stok berdasarkan UT daerah, PPJJ list. Nah, itu di sini ya. PPJJ listnya. Terdapat filter yang hanya menampilkan jumlah stok quantity dari jumlah di bawah dari jumlah safety stock dan jumlah stok 0 untuk menjadi daftar yang dapat mengingatkan untuk melakukan reorder bahan ajar. Jadi dia menandakan aman itu yaitu parameternya dari 10 ke atas ya. Dan yang menipis itu dari 1 sampai 9. Terdapat fitur sort yang mengurutkan berdasarkan judul stok dan harga. Sini ya, bisa kita lihat urutkan berdasarkan judul. Ini menurut abjad, jumlah dari yang terkecil hingga terbesar, dan harga. Terapkan fitur Vue.js di mana di semua filter tidak perlu komplet kembali. Implementasikan dependent option seperti misalkan ketika memilih filter stok berdasarkan UT daerah, baru akan memunculkan filter untuk kategori mata kuliah. Jadi contohnya ini ya, kita masukkan Jakarta, baru kita bisa menentukan kategorinya. Lanjut, menampilkan status dari stok bahan ajar. Memberikan status aman dengan menggunakan simbol yang memberikan tanda yang memberikan kesan aman ataupun teks berwarna hijau di sini ya. Lalu untuk codingannya, nah ini ada di sini ya. Jadi status teksnya jika 0 yaitu kosong, dan di bawah item quantity, item safety, return menipis, jadi aman. Memberikan status menipis dengan menggunakan simbol safety stock. Memberikan status kosong dengan menggunakan simbol memberikan 0, seperti yang tadi saya sudah jelaskan ya. Nah, jika aman jadi hijau, jika menipis menjadi kuning, dan jika merah jadi artinya kosong. Nah, di sini terdapat fitur untuk menambahkan data bahan ajar baru melalui formulir kecil. Di sini ya. Data bahan ajar, lalu untuk codingannya ada di sini untuk menambah data bahan ajar ya.
Jadi sebagai contohnya saya akan menambahkannya. Ini sudah berhasil ditambahkan paling bawah ya. Coba kita ubah ke stoknya menjadi 10. Nah, akan berubah menjadi hijau, itu aman ya. Coba kita masukkan menjadi 0. Nah, ini kosong. Ya, kita lanjut nomor 2. Halaman ini menampilkan halaman untuk tracking status pengiriman delivery order bahan ajar seperti pada tugas praktik 1, tapi di sini perlu menerapkan penggunaan framework Vue.js. Nah, di sini menggunakan format Vue if dan Vue for. Vue for itu untuk pengulangan. If kita lanjut, terdapat fitur untuk menambahkan input delivery order yang baru. Berikut adalah data field yang perlu diisi. Jadi nomor DO di mana generate otomatis. Penomoran yang terdiri dari DO, tahun belajar, sequence number. Nah, itu ada di sini ya. Auto generate nomor delivery order berikutnya. Jadi misalnya DO 2025001 untuk data awal, selanjutnya jika sudah ada data tracking terbaru menjadi DO 2025002 dan seterusnya. Kita contohkan ya. Karena di sini Rina Wulandari sudah menambahkan delivery order itu 0001. Di sini sudah tergenerate menjadi otomatis yaitu DO 2026002. Baik, di sini saya akan mencoba menambahkan sendiri ya. Nah, di sini itu ada di data JS ya, di data bahan ajar JS ya. Jadi jika saya ambil paket UT paket IPS dasar, yaitu harganya 120.000, dan jika saya mengambil paket IPA dasar yaitu 140.000. Di sini ya, saya mengambil IPA. Kerinnya kita coba 20. Kita akan menambahkan ya, coba. Nah, data berhasil disimpan. Kembali ke soal. Nah, NIM diisi secara manual oleh pengguna, seperti saya contohkan tadi. Nama diisi manual oleh pengguna. Ekspedisi, JNE, Express dipilih berdasarkan data-data BJ. Bahan ajar, select seperti tadi yang saya contohkan ya. Itu berikutnya adalah struktur proyek Vue.js pada tugas praktik ini yang disarankan adalah sebagai berikut. Ini disarankan ya. Nah, ini sudah sesuai ya. Saya ubah-ubah sedikit. Jadi sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.